Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang validasi metode analisis dengan parameter presisi. Apa yang dimaksud dengan presisi? Presisi di sini adalah kedekatan dari suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Di sini semakin kecil perbedaan hasilnya, maka dapat dikatakan semakin presis. Kita bisa melihat dari gambar ini, jika data mengelompok pada satu tempat di sini saling berdekatan, ini berarti memiliki presisi yang tinggi. Sedangkan jika data tersebar seperti ini dan saling berjauhan, maka di sini berarti presisinya rendah. Presisi dipengaruhi oleh kesalahan acak atau random error, antara lain ketidakstabilan instrumen, variasi suhu atau preaksi, keragaman teknik dan operator yang berbeda. Ada beberapa cara untuk mengekspresikan dari presisi data tersebut, antara lain deviasi rata-rata atau average deviation, kemudian standar deviasi, relative average deviation, dan relative standard deviation atau RSD. Biasanya di sini yang paling sering digunakan adalah RSD. Ini bisa disebut juga dengan koefisien variasi. Rumusnya di sini standar deviasi dibagi dengan rata-rata datanya kalikan 100%. Nah, kita bisa melihat di sini ya standar deviasi. Jadi misalnya ini adalah rata-rata datanya, berarti ini adalah deviasinya. Jadi kalau misalnya ini 47,1, ini berarti kalau semakin kecil standar deviasinya, maka di sini hasilnya semakin dekat. Jadi data-datanya tadi semakin berdekatan nilainya. Presisi di sini terdiri dari 3, ada repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Yang pertama di sini adalah repeatability. Nah, repeatability ini menunjukkan presisi pada kondisi yang sama dan interval waktu yang singkat. Ini biasanya disebut juga dengan intra-assay precision. Ini dilakukan dengan menganalisis minimal 9 determinasi, yaitu 3 konsentrasi, masing-masing 3 replikasi, atau minimal 6 determinasi pada konsentrasi 100%. Jadi misalnya kalau kita mau pakai 3 konsentrasi, misalnya satunya dengan konsentrasi 80%, 100%, 120%, nah masing-masing ini harus direplikasi 3 kali. Sedangkan kalau kita misalnya menggunakan satu konsentrasi saja sesuai dengan konsentrasi optimum, maka kita harus melakukan replikasi sebanyak 6 kali. Nah, ini adalah contoh data dari repeatability. Jadi ini ada replikasi sebanyak 6, ini dilakukan pada waktu yang hampir sama, misalnya sehari seperti itu. Jadi waktunya yang digunakan, waktu analisisnya berdekatan, dilakukan oleh orang yang sama. Nah, itulah repeatability. Lab-nya sama, kemudian instrumen sama, metodenya semuanya sama. Nah, ini adalah hasilnya, kemudian kita bisa menghitung nilai RSD atau koefisien variasinya. Kemudian yang kedua tadi adalah intermediate precision. Ini disebut juga within laboratory variation. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dalam laboratorium yang sama akan diperoleh hasil analisis yang sama dengan adanya sedikit perubahan. Perubahan yang bisa dilakukan contohnya adalah berbeda hari, atau berbeda analis, atau juga bisa berbeda instrumen. Namun kuncinya di sini adalah masih dilakukan dalam laboratorium yang sama. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, jadi bisa operatornya yang berbeda ya, kemudian instrumennya yang berbeda, mungkin reagen, supplier reagennya juga yang digunakan berbeda, atau kolom yang digunakan misalnya batch-nya berbeda. Ini bisa dikatakan
intermediate presisi, tapi asalkan tadi kuncinya adalah masih dilakukan dalam laboratorium yang sama. Ini contoh dari data hasil intermediate presisi. Jadi di sini ada 6 kali replikasi, di mana di sini dilakukan oleh operator yang berbeda atau analis yang berbeda. Ini adalah datanya. Nah, kita ini bisa menghitung RSD masing-masing seperti ini. Nah, jadi tadi repeatability dan intermediate precision ini dua-duanya dilakukan pada laboratorium yang sama. Kalau repeatability tadi waktunya singkat, semuanya sama. Kemudian kalau intermediate precision ini ada perubahan di sini, misalnya beda analis, beda hari dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya dilakukan dalam sehari, ini namanya repeatability. Kalau ada beberapa hari, ini sudah termasuk dalam intermediate presisi. Kemudian yang ketiga adalah reproducibility. Ya, di sini tujuan dari reproducibility adalah membuktikan bahwa metode akan memberikan hasil yang sama jika dilakukan dalam laboratorium yang berbeda. Nah, jadi di sini adalah kuncinya adalah reproducibility ini laboratoriumnya berbeda. Ya. Jadi ini dapat dikatakan repeatability test pada laboratorium yang berbeda. Berbeda analis atau instrumen dari laboratorium yang berbeda. Jadi semuanya harus dilakukan pada laboratorium yang berbeda. Nah, ini adalah contoh data dari reproducibility. Jadi ini ada laboratorium pertama, kemudian laboratorium kedua. Ini adalah datanya. Di sini ada kombinasi antar analis yang berbeda-beda juga. Ya, kita bisa melihat nanti di sini berapa repeatability-nya ya. Di sini untuk repeatability-nya 0,69%, intermediate presisinya 0,9%. Nah, ini tadi jadi reproducibility lab-nya berbeda. Jadi bisa nanti kombinasinya beda hari, beda orang, di masing-masing ini ada 3 kali replikasi minimal. Ini juga merupakan rangkuman dari repeatability, intermediate presisi, dan reproducibility. Ya. Baik, dilanjutkan. Jadi kalau misalnya kita melihat dari levelnya, jadi seperti ini. Ini yang pertama yang paling sederhana adalah sistem precision. Jadi kalau sistem precision bisa misalnya satu sampel kemudian kita injeksikan berkali-kali. Nah, seperti itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada repeatability. Jadi repeatability ini melihat preparasi sampelnya. Jadi di situ kita melakukan replikasi mulai dari awal penimbangan, ya. Kemudian nanti ada yang lebih besar lagi adalah intermediate presisi, karena intermediate presisi ini lebih banyak lagi variasinya. Jadi bisa beda hari, bisa beda supply reagen, kemudian beda operator dan sebagainya. Kemudian yang lebih luas lagi adalah reproducibility, karena reproducibility ini dilakukan pada laboratorium yang berbeda. Nah, untuk mengetahui apakah hasil parameter presisi ini sudah memenuhi persyaratan atau tidak, kita bisa melihat dari persyaratan yang ada di AOAC. Biasanya persyaratan ini disesuaikan dengan kadar dari sampel kita. Kita menganalisisnya kadar berapa. Jadi kalau misalnya di sini ada 100, 10%, 1, 0,1 dan sebagainya, ini kita bisa melihat persyaratan RSD-nya. Nah, tentunya di sini semakin kecil dari konsentrasi analitnya, maka persyaratan RSD-nya semakin besar.
Kemudian di sini misalnya kita mau mengetahui persyaratan tanpa melihat dari sumber AUAC tadi, kita bisa menghitung sebenarnya melalui koefisien variasi Horwitz. Jadi di sini kita akan menghitung berapa sih harusnya yang dapat diterima. Jadi kita menghitung seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada repeatability, intermediate presisi, kemudian reproducibility. Nah, di sini rumusnya kalau misalnya yang repeatability berarti 0,5% dari CV Horwitz, kalau intermediate presisi 0,67% dari CV Horwitz, sedangkan kalau reproducibility berarti sama dengan persen CV Horwitz. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mencoba di sini ya. Jadi CV Horwitz tadi itu rumusnya adalah 2 dikalikan 1 min 0,5 log C. Ya. Nah, ini misalnya kita menghitung intermediate presisi. Di sini dari data hasil pengujian 7 kali pengulangan diperoleh rata-rata datanya adalah 2,1 mg per liter. Kemudian standar deviasinya 0,05 mg per liter. Nah, berarti kita bisa menghitung persen RSD-nya. Di sini persen RSD dari hasil analisis kita adalah standar deviasinya tadi 0,05 dibagi dengan rata-rata datanya 2,1 kalikan 100%. Diperoleh hasil 2,4%. Nah, sekarang kita akan menghitung batas keberterimaan persen CV Horwitz. Jadi di sini tadi kan rumusnya 0, kalau intermediate presisi kan 0,67 kali persen CV Horwitz. Berarti di sini 0,67 kalikan 2 pangkat 1 min 0,5 log C. Ya. C di sini adalah konsentrasi rata-rata tadi, tapi dalam bentuk desimal. Jadi di sini 0,67 kalikan 2 pangkat 1 min 0,5 log ini 2,1 mg per liter, berarti di sini 2,1 kali 10 pangkat min 6, sehingga di sini ketemu 9,6%. Jadi persyaratan dari intermediate presisi untuk data ini adalah 9,6%. Nah, ketika misalnya diketahui RSD-nya hasilnya 2,4%, berarti ini lebih kecil dari 9,6%, artinya di situ sudah memenuhi persyaratan. Kemudian ini kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, ini berarti konsentrasinya berbeda ya. Ini semakin ke kanan konsentrasinya semakin kecil. Maka kalau misalnya dicari dari persen CV Horwitz tadi untuk kriteria keberterimaannya, maka di sini akan semakin besar kriteria keberterimaannya. Nah, karena di sini semakin kecil konsentrasi, maka kesulitan dalam analisis akan semakin besar, sehingga di situ kriteria keberterimaannya juga akan semakin besar. Sekian materi presisi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan diskusi setelah kalian melihat video ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.